Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dialah Allah yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya, dari nikmat sehatnya, dari nikmat rezekinya, dari nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita usia untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari keseluruhan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk hendaknya senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam surat Az-Zariyat menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhirul kiram ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban minimal kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini adalah melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan Rasulnya, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah batasan minimal yang hendaknya kita lakukan untuk agar kita dapat selamat di dalam kehidupan dunia ini dan di dalam kehidupan akhirat nanti. Karena melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, apa-apa yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman wa atiiullaha wa atiiur rasul. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambil, laksanakan, dan apa-apa yang dilarang adalah hendaknya ditinggalkan. Dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan yang Allah wajibkan adalah menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Hal ini dikarenakan Allah di dalam riwayat Bukhari, di dalam hadis qudsi yang menyampaikan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratu 'alaihi, dan tidaklah seorang hamba, berkata Allah, mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan soleh yang paling aku cintai, tidak ada yang melebihi dari amalan yang aku wajibkan atas mereka. Maka ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa ketika seorang muslim melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, maka hal itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhirul kiram azani wa azakumullah
Allah. Maka amalan yang paling nampak dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan di bulan Ramadan ini, yang hendaknya kita istiqomahkan untuk kita jaga, untuk keselamatan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti, adalah menjaga amalan ibadah salat kita. Karena amalan ibadah salat adalah salah satu rukun Islam yang 5 yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada tiap-tiap kita untuk laksanakan. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, kata Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika ditanya tentang amalan apa ya Rasulullah yang paling mulia itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha, melaksanakan salat tepat pada waktunya. Fa'ajibatil kiram azza wa azakumullah. Maka di bulan Ramadan ini, terutama kita yang memiliki kesibukan cukup berat, maka tetap hendaknya kita menjaga amalan ibadah salat 5 waktu kita. Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk kita meninggalkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah amalan ibadah salat seseorang. Baik, saluhat, karena kalau amalan ibadah salatnya ini berhasil, lolos, ternyata lengkap di dalam kehidupan dunia ini, faqad aflaha wa anjah, maka dia telah lulus, dia telah selamat, dia telah berhasil. Wa idza fasada, akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika amalan ibadah salat ini ternyata banyak kurangnya, banyak kita tinggalkan dikarenakan pekerjaan berat kita, dikarenakan kesibukan kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, faqad khaba wa khasir, maka orang-orang yang tidak menjaga salatnya ini adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahibbatul kiram, ini adalah amalan wajib yang di bulan Ramadan ini dari sepanjang hidup kita untuk hendaknya kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan. Lalu kemudian amalan kedua dari amalan yang Allah wajibkan di bulan Ramadan ini adalah menjaga amalan ibadah puasa kita. Menjaga amalan ibadah puasa ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Allah berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyasumhu." Barang siapa yang hadir di negerinya yang lalu kemudian datang bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa, kata Allah. Tsumma aqimus siyama ila al-lail, maka sempurnakanlah amalan ibadah puasa itu hingga terbenamnya matahari, kata Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menyampaikan hal serupa ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, salah seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maka faradallahu alayya min as-siyam, amalan apakah dari amalan puasa yang Allah wajibkan terhadapku? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shaum Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan adalah berpuasa di bulan Ramadan. Fa'ahibatil kiram azza wa azakumullah, falyujahid kullu wahidin minna, hendaknya tiap-tiap kita menjaga diri kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amalan ibadah puasa ini dengan meniatkannya dari malam hari, lalu kemudian menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya, dari makan, minum, berhubungan badan, mengeluarkan air mani, muntah dengan sengaja, dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, kita jaga dengan sebaik mungkin dikarenakan pengharapan kita akan keridhaan Allah, mengharapnya kita akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan karena lelahnya kita bekerja dan kemudian kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Uzur di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ada 4 golongan. Mereka yang pertama adalah orang-orang yang berada dalam keadaan sakit, yang kalau misalkan mereka tidak berpuasa dapat membahayakannya, dapat memperlambat kesembuhannya. Ataupun mereka yang sudah tua renta tidak lagi mampu untuk berpuasa, boleh. Allah yang sampaikan hal itu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Lalu mereka yang melakukan safar, yaitu perjalanan yang menurut mayoritas para ulama adalah perjalanan sejauh 85 km. Di antara yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan kemudian yang ketiga adalah mereka wanita haid dan nifas. Dan kemudian yang terakhir adalah wanita hamil dan menyusui. Maka selain daripada uzur-uzur yang disebutkan di dalam syariat Allah, maka setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang sehat, yang bermukim di negerinya, seorang wanita yang terbebas dari haid dan nifas, maka berkewajiban untuk yang namanya melaksanakan ibadah puasa. Maka beratnya pekerjaan bukanlah sebuah alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan puasanya.
Maka hendaknya setiap kita menguatkan iman kita, iman bahwa amalan ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajibkan, iman bahwasanya kelak kita akan ditanya oleh Allah, akan mempertanggungjawabkan apakah kita melaksanakan amalan ibadah puasa ini atau tidak. Ba'in dari jawab azza-jalla, iman kita berbuat, lalu kemudian kita tempuh sebab-sebabnya. Makan di waktu sahur, makan secukupnya hingga menguatkan kita untuk berpuasa walaupun pekerjaan kita cukup berat, dengan mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kemudahan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Hakim dengan sanad yang sahih pernah menjelaskan tentang dosa, hukuman, azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah tidur, lalu kemudian melihat di dalam mimpinya, dan mimpi para nabi Allah adalah wahyu yang hak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada para nabi Allah. Maka ketika Nabi tidur, Nabi mendapati di dalam tidurnya Nabi didatangi oleh dua orang, yang lalu kemudian keduanya mengajak Nabi seraya memegang kedua lengan Nabi, lalu kemudian mengajak Nabi untuk menaiki pegunungan yang terjal, yang curam. Lalu kemudian Nabi menyampaikan, aku tidak mampu untuk menaikinya, sanusahilu alaika, ayo kami akan mudahkan. Hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di atas puncak gunung, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara teriakan. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Mahada, apa ini?" Maka lalu kemudian disampaikan kepada Nabi, "Hada awal ahlinna." Ini adalah teriakan yang penduduk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Tsumma marartu kadzalik bi aqwalin mu'allaqina 'araqibihim." Tsumma marartu bi aqwalin mu'allaqina bi 'araqibihim, kata Nabi sallallahu. Lalu kemudian aku berjalan melewati suatu kaum di mana mereka itu digantung, dan digantungnya itu pada kaki-kaki mereka, pada urat di atas tumit kita. Nah, itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantung mereka. Aku melewati suatu kaum di mana mereka digantung pada kaki-kaki mereka. Musyaqaqatun asdaquhum kasilu min hudamah. Lalu kemudian mulut-mulut mereka bagian kanan dan kirinya robek seraya mengalirkan darah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula?" Siapakah orang-orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian disampaikan kepada Nabi, "Humul ladina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum tiba waktunya berpuasa, sebelum tiba waktunya berbuka. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum tiba waktunya berbuka. Ba'id dari jawab azza wa jalla. Di sini hendaknya sebagai seorang muslim terus berusaha di dalam kehidupan ini, seberat apapun pekerjaan yang kita lakukan harus dikuatkan dengan keimanan. Iman akan wajibnya amalan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, dengan harapan Allah mengaruniakan kita keselamatan di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat nanti. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbuna jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih utama lagi dari melaksanakan yang Allah wajibkan serta menjauhi yang dilarang adalah melengkapi amalan-amalan tersebut dengan amalan-amalan sunnah. Maka kalau Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Umat manusia ini terbagi menjadi tiga. Ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan
melaksanakan yang diperintahkan saja dan menjauhi yang dilarang. Lalu ada yang paling mulia, yaitu sabiqun bil khairat, yaitu mereka yang melengkapi amalan yang diwajibkan dengan amalan-amalan yang disunahkan, melengkapi dengan meninggalkan yang haram dengan amalan-amalan yang dimakruhkan. Nah, maka ini adalah tingkatan yang paling sempurna pada umat Nabi Muhammad SAW. Sholat lima waktu kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah rawatib, dengan sholat-sholat tarawih. Demikian halnya semua amalan-amalan sunnah yang disunnahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, untuk hendaknya dapat kita laksanakan semuanya dengan sebaik mungkin hingga kita keluar dari bulan Ramadan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Nabi SAW menyampaikan, "Raghima ankum," merugikan Nabi SAW, "man adraka Ramadan," orang yang dapat bertemu dengan bulan Ramadan, tsumman salah, lalu kemudian Ramadan lalu darinya, falam yughfar, sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Ini adalah materi khutbah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang ini. Marilah di akhir khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal musyrikeen ya rabbal alamin. Allahumma ij'al biladana hadha biladan aminan mutma'innan mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatana wa jami'a a'malina salihah ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aminna muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wa la mahmumin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.